Listrik statis 2. Elektroskop. Jadi elektroskop itu adalah suatu alat yang digunakan dalam percobaan tentang listrik statis. Nah, biasa gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ada beberapa bagian, ada kepala. Nanti di sini kita suka taruh benda bermuatan. Ya, benda bermuatan, benda positif misalnya. Kemudian ada isolator. Ini bagian supaya listriknya tidak lari kemana-mana gitu ya. Dan daun. Nah, ini akan diamati apakah daunnya dia terbuka atau tertutup. Pada keadaan normal, dia akan tertutup. Nah, ketika ada suatu benda bermuatan positif didekatkan kepala, ingat ya, yang berpindah tuh elektron. Maka tadinya di sini ada negatif, ada positif, ada negatif, ada positif. Di sini juga ada negatif, ada positif juga nih. Nah, ya, ada muatannya netral nih awalnya. Awalnya bermuatan netral, kemudian datang si batang bermuatan positif. Artinya elektronnya tertarik, ya, elektron tarik sama si bermuatan positif ini. Maka elektron yang di bawah sini juga akan ikut nih. Wah, dia tertarik, di atas ada cowok yang positif gitu ya. Nah, di sini dia akan menjadi negatif. Ini akan pindah. Karena tertarik oleh si batang positif ini. Artinya si daunnya ini karena kehilangan elektron, dia akan bermuatan positif nih. Positif, positif. Akan bermuatan lebih positif dari sebelumnya. Artinya dia akan membuka, akan lebih lebar dari awal. Gitu ya. Itu kira-kira prinsipnya. Nah, soalnya biasanya seperti ini. Jadi sebuah elektroskop bermuatan netral didekatkan dengan sebuah benda bermuatan. Tentukan apa yang terjadi dengan daun elektroskop. Ya, jadi ada dua nih. Ada satu didekatkan dengan benda positif, satu didekatkan dengan benda negatif. Nah, di sini kakak sudah tambahkan muatan positif dan negatifnya. Kalau ketika didekatkan dengan batang bermuatan positif, maka elektron-elektron ini akan mengumpul nih di sini nih. Karena dia tertarik oleh si muatan positif. Termasuk dia yang di bawah nih. Wah, dia akan naik juga ke atas nih. Melewati batang ini naik ke atas. Sehingga daunnya akan bermuatan positif. Tadinya netral, sekarang bermuatan positif dan positif. Artinya muatannya sama, maka daunnya akan lebih lebar. Nah, dia akan membuka nih, daunnya akan terbuka lebih lebar. Nah, kalau yang didekatkan dengan batang negatif gimana, Kak? Nah, karena didekatkan dengan batang negatif, bukan positifnya yang naik. Ingat sekali lagi, bukan positifnya yang naik. Tapi elektron ini akan kabur. Karena dia ketemu sama yang negatif. Nah, dia kabur nih, pindah ke bawah gitu ya. Ibaratnya yang negatif ini ketemu sama pergaulan yang kurang baik lagi. Nah, dia nggak mau, dia maunya bertobat nih, dia menjauh gitu ya. Nah, sehingga di bawah sini jadi banyak nih elektron nih. Ya, jadi bermuatannya negatif. Karena dia bermuatan negatif dan negatif, muatannya sama, maka terjadi hal yang sama. Jadi dia akan terbuka lebih lebar nih. Ya, dia akan terbuka lebih lebar. Nah, kalau yang ini sebuah elektroskop awalnya bermuatan negatif. Jadi bermuatan negatif, nah ini negatif. Nah, ini muatannya lebih banyak negatifnya gitu ya. Ada positifnya juga, cuma lebih banyak, mungkin lebih banyak satu gitu. Kemudian di sini juga ada negatif, nah positifnya cuma 2 misalnya. Jadi dia bermuatannya negatif gitu. Artinya daunnya ini pada awalnya tuh sudah terbuka karena dia negatif dan negatif. Kemudian didekatkan suatu batang positif ke kepala elektroskop. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan daunnya gitu ya? Ketika didekatkan, maka si muatan-muatan negatif ini akan berkumpul, ya, mendekati. Nah, ini yang di bawah juga akan naik ke atas gitu ya. Ini di bawah juga akan naik gitu ya. Nah, memang tergantung dari seberapa besar positifnya si batang ini untuk bisa menarik si elektron ini. Kalau misalkan dia cukup hanya untuk menarik 2 dari bawah, artinya kalau awalnya dia sudah begini ya, sudah terbuka karena dia negatif. Sekarang hilang 1 nih. Misalnya hilang 2 elektron yang muatannya. Maka daunnya itu akan menguncup lebih kecil karena dia menjadi netral. Tapi kalau si batang ini ternyata positif banget, kuat banget,
ini pergi lagi dong ya. Nah, ini ketarik lagi nih sama elektron, naik lagi nih satu nih. Nah, naik lagi nih ke atas nih, ketarik sama si batang positifnya. Artinya sekarang dia akan membuka lagi karena dia akan menjadi positif. Ya, sisanya tinggal yang positif aja. Elektron naik ke atas semua. Itu kalau batangnya kuat banget. Tapi kalau nggak terlalu kuat, mungkin dia menguncup, gitu ya. Tapi kalau kuat banget, dia akan menguncup terus membuka lagi. Nah, terus jawabannya gimana, Kak? Nah, biasanya kalau soal seperti ini, Kakak akan menjawab, dia akan menutup atau menguncup, gitu ya. Kemudian, dia akan membuka kembali. Jadi, Kakak anggap batang yang didekatkan ke elektroskop ini muatan listriknya sangat positif dan kuat sekali. Ya, karena kita nggak dikasih tahu positifnya seberapa. Nah, sekarang yang ini biasanya lebih rumit. Jadi, sebuah elektroskop awalnya bermuatan netral. Suatu batang negatif didekatkan ke kepala elektroskop. Kemudian dihubungkan ke bumi. Apa yang akan terjadi dengan daun ketika batang dijauhkan dan hubungan bumi dilepaskan? Nah, jadi awalnya dia bermuatan netral, berarti daunnya masih menutup gitu ya. Ketika diberi dengan muatan negatif, maka elektron-elektron yang di sini, jadi misalkan di sini ada elektron gitu ya, ini kan turun ke bawah. Nah, dia akan turun ke bawah, sehingga dia akan negatif daunnya. Ketika daunnya negatif, berarti dia akan membuka gitu ya. Jadi ketika pertama kali didekatkan, daunnya akan membuka. Kemudian dia akan dihubungkan ke tanah. Posisinya sekarang seperti ini. Jadi dia kepalanya sudah menjadi positif dan daunnya sudah menjadi negatif karena didekatkan. Ketika dihubungkan ke tanah, nah ini yang unik nih. Ternyata bumi kita itu bisa berlaku sebagai sumber elektron ya, atau penampung elektron. Caranya gimana, Kak? Nah, ini tergantung nih. Jadi kalau pada posisi ini ketika dia dihubungkan, maka si kepalanya itu bermuatan positif. Artinya si bumi ini bisa memberikan elektron. Nah, ini dia bisa memberikan elektron sebanyak-banyaknya sampai kepalanya ini menjadi netral. Gitu ya. Nah, berarti ketika ini naik ke atas gitu ya. Kalau sampai ininya turun lagi ke bawah sampai semuanya netral nih batangnya, maka dia akan menutup kembali nih daunnya. Yang ketiga, dia akan memindahkan. Nah, jadi ini batangnya dibuang, kemudian hubungan ke buminya dihapus nih. Nah, dihapus nih. Tapi kita mesti ingat tadi dia sudah dapat elektron. Nih, misalnya dia sudah dapat elektron di sini. Dapat elektron banyak gitu ya dari busi bumi. Ya. Maka ketika semuanya ditutup, elektronnya akan menyebar. Dia akan kembali ke tempatnya masing-masing dan tentunya karena sudah mendapat elektron dia akan kelebihan. Artinya daunnya akan membuka kembali. Nah, tapi sebetulnya jawaban ini akan tergantung dari siapa duluan yang dilepas. Apakah batangnya atau hubungan ke buminya. Kalau hubungan ke buminya dipotong terlebih dahulu baru dilepas, pasti dia akan menjadi bermuatan negatif nih elektroskopnya dan dia akan menjadi terbuka. Ya, tapi kalau batangnya dijauhkan ya dia akan netral lagi karena elektronnya akan balik lagi ke bumi gitu. Ya, jadi bumi itu bisa menerima banyak banget elektron dan dia juga bisa memberikan banyak banget elektron untuk kasus seperti ini. Nah, terus apa sih gunanya listrik statis dalam kehidupan sehari? Nah, ternyata bisa menimbulkan keuntungan dan juga bisa menimbulkan kerugian. Yang menguntungkan tuh beberapa sebagai berikut. Yang pertama adalah mesin fotokopi ya. Kalau kita fotokopi ini ternyata menggunakan listrik statis. Nah, di sini nih. Jadi yang bundaran yang biru ini itu dia menggunakan listrik statis. Jadi pada titik tertentu tinta dari mesin fotokopinya serbuk karbonnya akan menempel dan bisa dicetak ke kertas, tapi titik yang lain tidak. Nah, itu berdasarkan dengan
listrik statis ya. Kemudian penggumpal polusi pada pabrik. Biasanya seperti ini. Jadi udara yang berpolusi hasil pembakaran akan melewati lorong-lorong seperti ini. Dalamnya ada plat mungkin gitu ya, tergantung tipenya. Di platnya itu punya muatan tertentu. Dan si asap ini ternyata juga punya muatan tertentu. Artinya mereka akan menggunakan prinsip tarik-menarik dari muatan yang berbeda. Sehingga beberapa polutan atau zat-zat yang beracunnya nempel nih di plat. Sehingga nanti bisa dibuang dengan aman. Seharusnya begitu gitu ya. Kemudian pada pengecatan. Nah, jadi kalau di pengecatan mobil gitu misalnya, biasanya mereka satu mobil atau satu badannya mobil tuh sebelum dipasang kaca mesin dan sebagainya dicelup di dalam cat. Nah, itu catnya biasanya bermuatan negatif dan si badannya itu diberi muatan positif. Sehingga catnya itu bisa menempel dengan baik dan tidak ada celah yang tidak kena cat. Dan mencegah karat gitu ya. Nah, yang keempat, itu ternyata listrik statis bisa menimbulkan percikan ya. Percikan ini bisa besar, bisa kecil, tapi yang kecil itu bisa bermanfaat dalam arti seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, pada karburator atau yang biasa kita gunakan untuk menyalakan motor gitu ya, itu pakai listrik statis. Atau korek api nggak sih, yang tembak itu kalau nggak salah pakai listrik statis. Beberapa kompor juga sama, jadi dia menyimpan muatan yang besar banget. Ketika diputar dia akan loncat muatannya, akan mengalir sehingga nanti dia akan menyala kompornya. Nah, atau aplikasinya ini ya, taser atau alat penyetrum biasanya dipakai polisi sehingga untuk menangkap penjahat tidak harus menembak. Atau buat beberapa orang yang takut gitu ya di kendaraan umum, biasanya mereka bawa ini. Jadi kalau ada yang mengganggu, orang yang mengganggunya bisa di-strum. Tapi ada juga nih kerugiannya. Yang pertama itu adalah petir. Petir ini sebenarnya loncatan listrik statis yang besar ya. Jadi awan itu bermuatannya negatif banget gitu ya. Sedangkan buminya kan netral, dia bisa menerima elektron nih. Karena saking banyaknya timbullah petir. Nah, ini sangat merugikan sebetulnya, tidak bermanfaat ya. Karena dia bisa merusak alat-alat rumah tangga atau bisa berbahaya sekali ya. Kalau kena pohon bisa terbakar, kalau kena manusia bisa meninggal. Nah, cara penanggulangannya yang paling sering adalah ini. Ya, jadi dia ada yang namanya anti petir ya. Jadi batangan ini, besi ini memang dipasang di atas rumah untuk menangkap petir. Nah, penangkal petir untuk menangkap, justru sengaja supaya disamber oleh si petir. Nah, kenapa dia disamber? Supaya tidak kena rumahnya. Kena ke sini, kemudian dengan kabel dia dikasih ke bumi. Sehingga lebih aman buat si rumahnya. Rumahnya tidak bermuatan. Kan nggak mungkin, kan berbahaya ya. Kalau tiba-tiba rumah kita disambar petir, mau keluar, pegang pintu, tiba-tiba nyetrum, kan berbahaya itu. Makanya ada yang namanya penangkal petir. Kemudian ternyata percikan ini juga berbahaya ya. Contohnya itu biasanya aplikasinya adalah di pengisian bahan bakar. Ini sebenarnya untuk pengisian bahan bakarnya selangnya yang ini. Nah, ini selangnya yang ini ya, selangnya. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada kabel. Kabel apakah ini gitu ya? Nah, ternyata nih kalau di Indonesia sih kakak lihat agak jarang ya. Tapi kalau di luar negeri itu gesekan dengan sweater, kan mereka pakai sweater gitu ya, pakai kain wool. Lagi keluar dari mobil bisa timbul percikan tuh. Nah, kalau tidak hati-hati lagi mengisi bensin itu bisa kebakaran, bisa tiba-tiba meledak gitu ya. Nah, itulah kenapa ketika pengisian bahan bakar baik di pesawat maupun di pom bensin sebetulnya sangat baik kalau ada ini. Ya, ini sama juga sebenarnya grounding gitu ya. Jadi biasanya ini ditempel ke si mesin ini ditaruh ke tanah gitu ya. Supaya kalau ada listrik statis bisa dialirkan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.